Sekarang Turki, halo, halo, nggak ada kabarnya. Aduh, Jokowi, Jokowi. Menanti Jokowi mengutuk Turki. Kemarin Jokowi ngutukin si siapa itu, Israel ya. Wah kenceng. Kalau ngutukin Prancis, ngutukin Israel kenceng dia duluan. Wah berebut pokoknya. Sekarang Turki, halo, halo, nggak ada kabarnya. Aduh, Jokowi, Jokowi. Aduh, entah gimana ya. Gue juga bingung jadinya nih. Iya, namun jangan putus asa saudara-saudara. Rombongan Nabi akan terus melengking. Kenapa sih Jokowi harus mengutuki Turki? Hari ini Turki membunuh dan membumi ratakan kamp pengungsi di Irak. Bayangin, itu kamp pengungsi ya. Kamp pengungsi loh, yang harusnya diperlakukan dengan manusiawi karena mereka itu camp, mereka ngungsi. Diratain sama Turki, dibom. Pakai pesawat tak berawak, betapa pengecutnya ya. Pakai pesawat tak berawak ya. Pakai drone gitu loh. Gila ini ya si Erdogan ini, memang titisan iblis benar nih si Erdogan ini. Dan Jokowi diam 1000 bahasa sambil ngempet pipis karena dia bingung antara dimarahi sama Nabi ke-26 atau dimarahin sama cucunya Nabi ke-25. Bingung kan? Bingung. Cuman hari ini Nabi ke-26 gubrak-gubrak bersama rombongan Nabi. Hai Jokowi, sini dong. Apa kabarnya Turki sama Irak? Aduh, Jokowi, Jokowi. Sebenarnya pembahasan Pak Paul ini ternyata sama dan nyambung seperti topik barusan gitu ya. Ya, mengenai Kurdistan, maksud saya Turki yang menyerang Kurdistan itu kan ya. Nah, ini sama seperti topik barusan yang saya bahas di live saya barusan gitu sebelum Pak Paul mulai. Ini mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia. Tadi ada Pak Chandra, Pak Raja Wali, Pak Batu Karang, dan Nabi Raja Uti juga ya dari rombongan kita. Nah, kalau di masalah pengungsi Rohingya di Indonesia itu sama seperti hal ini gitu loh. Pemerintah melalui Ibu Menlu kita tercinta, komitmennya tuh dari tahun ke tahun, wah just full untuk masalah Rohingya itu. Nah, kemarin juga kan dari tahun ke tahun kan pengungsi Rohingya di Indonesia juga berdatangan terus ya Pak ya, ongoing gitu, dari waktu ke waktu datang berapa ratus. Tadi saya ada datanya 2015 saja udah hampir 12.000 jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia. Singkat cerita, belum lagi pengungsi Afghanistan, Sudan, gitu-gituan. Padahal tujuan asli mereka ke negara-negara kafir, Amerika, Australia gitu-gitu. Nah itu sama seperti masalah ini gitu Pak. Maksudnya kalau misalnya melihat, kalau misalnya perhatian pemerintah terhadap para pengungsi Rohingya, Afghanistan, Sudan ini misalnya 100% JOS, nah dan kalau misalnya pemerintah terhadap Gaza juga pembelaannya luar biasa, tapi kalau mengenai orang-orang Kurdistan yang diserang, dibombardir sama Turki, adem-adem ayam aja. Nah itu kan sama aja seperti masalah pengungsi tadi ya, kalau pengungsi Rohingya, Afghanistan, Sudan itu misalnya mereka orang-orang Kristen, apakah pemerintah kita komitmennya dan perhatiannya sejos itu. Nah itu sama aja respons berbeda antara mengenai masalah di Gaza kemarin, pembelaan terhadap ya Palestina, garis miring Hamas, dan juga respon pemerintah terhadap kaum Kurdistan yang lagi dibombardir pakai drone segala macam sama Turki yang dipimpin Erdogan ini kayaknya ya Pak ya. Nah itu aja sih Pak, makasih atas kesempatannya Pak. Jadi memang serem ya, Jadanya merusak negara kita justru. Gitu? Standar jada ini yang membuat apa ya, bangsa yang munafik gitu ya. Dan itu akan membuat generasi-generasi berikutnya jadi munafik. Oh itu bahaya banget ya kemunafikan itu. Kemunafikan itu bahaya banget. Karena ya itulah. Jadi kelihatannya Indonesia, saya kemarin baru ini ya sama teman-teman yang nangani persekusi di Jerman itu, ada telepon saya. Open Doors ini kan sudah menjadikan Indonesia menjadi daerah oranye kan. Propagandanya menjadi daerah oranye, menjadi kuning kan, merah dulu, terus oranye, kuning, hijau. Nah Indonesia ini, kalau nggak saya tunjukkan ininya ya, saya tunjukkan Open Doors ya, peta Open Doors ya.
peta open doors, open map, persecution, open doors internasional. Jadi Indonesia ini sudah dibuat kuning ya. Oh, sudah merah lagi. Sebentar ya. Haleluya. Sudah oranye lagi ya, sudah oranye lagi nih. Oke, bentar ya. Karena kemarin tuh saya lihat kuning. Ini contoh ya. Ini saya save dulu, nanti Anda lihat. Belum ya, belum kelihatan ya. Coba Anda lihat ya, ini 2018 ini. Udah kelihatan, Pak. Ya kan dibuat kuning, Pak. Ya itu kan, udah mulai kuning ini kan. Ini harusnya benar ini nih. Memang oranye, harusnya yang benar itu oranye. Kita ini sama di Cina, sama di tempat ini apa namanya di komunis Cina, sama di Arab Saudi. Memang tidak separah di Iran, sama di beberapa negara Afrika yang merah ya. Tapi kita tidak kuning dan tidak hijau juga. Ini yang benar, ya, oranye, ya. Ini yang benar, kita sudah oranye. Propaganda pemerintah itu sempat ini ya, membuat propaganda itu bikin kita jadi kuning, terus hijau, gitu kan, maunya kan begitu kan. Pemerintah berhasil tuh propagandanya tuh gila tuh, ya kan? Nah kemarin teman-teman Open Doors, teman-teman dari yang ngurusin masalah ini, dia telepon saya, gimana sih yang benar? Saya cerita, bagaimana ada 1000 gereja ditutup, ya bahkan zamannya Gus Yakut saja ada 3 gereja ditutup ya, zamannya Gus Yakut saja loh. Nah, itu kan jadi ada kemunafikan, ada kepura-puraan. Itu ya. Itulah faktanya. Nah, itulah faktanya. Ya. Oke, jadi kita mau menghindari kemunafikan dari bangsa ini. Intinya kita tidak mau ada kemunafikan. Jangan ada dusta di antara kita. Iya.